mempresentasikan materi tentang ketidakadilan gender dan konflik sosial. Yaitu kami memilih yaitu subordinasi, primordialisme, dan upaya penyelesaiannya. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan, nama saya Talita Mirudisa Salsabila. Nama saya Yona Nadia Yudhur. Nama saya Nasir. Nama saya Nadia Rina Fadlin. Nama saya Raffi Andreas. Baik, kita langsung mulai saja ke pengertian subordinasi. Subordinasi adalah bentuk ketidakadilan gender ketika salah satu gender dianggap lebih rendah dibandingkan gender yang lain. Biasanya yang mengalami subordinasi adalah perempuan karena dianggap kurang mampu dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan dibatasi dalam aspek pendidikan dan pekerjaan. Subordinasi membuat perempuan tidak memiliki posisi yang setara dalam masyarakat. Kalau penyebab subordinasinya sendiri atau penomor-duaan terutama berasal dari budaya patriarki, yaitu sistem sosial yang menganggap laki-laki lebih superior dan memiliki kuasa serta konstruksi sosial gender yang membatasi peran perempuan di ranah domestik atau ibu rumah tangga, sementara laki-laki di ranah publik seperti pencari nafkah. Lalu ada contoh subordinasi. Yang pertama, ada perempuan dianggap hanya cukup mengurus rumah. Yang kedua, ada perempuan tidak didukung untuk sekolah atau berkarir tinggi. Yang ketiga, ada pendapat perempuan sering tidak dianggap penting. Yang keempat, ada akibatnya terjadi ketidaksetaraan hak dan kesempatan. Lalu ada dampak subordinasi. Yang pertama, ada terjadinya ketimpangan hak dan kesepakatan. Yang kedua, ada perempuan sulit berkembang potensi. Yang ketiga, ada muncul rasa tidak adil dalam masyarakat. Yang keempat, ada menurunnya kepercayaan diri perempuan. Dan yang kelima, ada dapat memicu konflik sosial. Subordinasi membuat perempuan terus berada pada posisi tidak setara. Jika dibiarkan, ketidakadilan ini dapat menimbulkan kekecewaan dan konflik dalam kehidupan sosial. Selanjutnya ada pengertian dari primordialisme. Primordialisme adalah paham atau sikap yang menganggap bahwa hal-hal yang dibawa sejak lahir seperti suku, agama, ras, atau budaya lebih penting dibandingkan hal lainnya. Artinya, seseorang yang memiliki sikap primordialisme biasanya lebih membela kelompok aslinya sendiri. Lalu yang kedua, sulit menerima perbedaan dari kelompok lain. Yang ketiga itu menganggap kelompoknya paling benar atau lebih unggul daripada kelompok lain. Contohnya seperti seseorang yang hanya mau berteman dengan orang dari suku yang sama dan merendahkan suku lain. Contoh primordialisme. Ada beberapa poin. Satu, hanya mau bergaul dengan kelompok sendiri menunjukkan sikap tertutup. Kedua, menolak kerjasama dengan kelompok lain. Yang ketiga, menganggap kelompok sendiri paling benar. Keempat, meremehkan kelompok yang berbeda. Selanjutnya ada dampak primordialisme. Dampak positifnya mempererat solidaritas dalam kelompok atau rasa kebersamaan kuat. Terus melestarikan budaya dan tradisi daerah atau kelompok, meningkatkan loyalitas terhadap kelompok sendiri. Dan dampak negatifnya munculnya konflik antar kelompok, suku, agama, dan lain-lain, diskriminasi terhadap kelompok lain, menghambat persatuan dan kerukunan masyarakat, dan yang terakhir sulit menerima perbedaan atau kurang toleransi. Selanjutnya ada hubungan primordialisme dan subordinasi. Primordialisme sikap yang mengutamakan kelompok sendiri seperti suku, agama, dan ras. Subordinasi sikap merendahkan atau menganggap kelompok lain lebih rendah. Hubungannya, primordialisme yang berlebihan dapat menyebabkan subordinasi, yaitu munculnya sikap merasa paling unggul dan merendahkan kelompok lain. Contoh, menganggap suku sendiri paling baik lalu menilai suku lain lebih rendah. Lalu di sini ada upaya penyelesaian konflik preventif, yaitu menumbuhkan sikap toleransi antar kelompok, menghargai perbedaan suku, agama, budaya,
meningkatkan komunikasi yang baik, menghindari sikap egois dan fanatisme berlebihan, menanamkan nilai persatuan dan kesatuan, dan yang terakhir mengedukasi masyarakat tentang keberagaman. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup. Tidak hanya diperuntukkan bagi para lelaki saja, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Pada suatu ketika, ada seorang anak perempuan yang meminta sekolah kepada ayahnya. Namun, ayahnya menolak dan beranggapan bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan yang tinggi, karena suatu saat nanti akan menjadi ibu rumah tangga. Selain itu, ada anak perempuan yang bertemu dengan teman laki-lakinya yang menganggap perempuan lemah, tidak mandiri, dan manja, sehingga mereka saling beradu mulut. Anak perempuan itu sedang belajar, tetapi teman laki-lakinya yang mempertanyakan tentang hal tersebut. Lalu, anak perempuan itu menjawab dengan cerdik bahwa di dalam agama, manusia diwajibkan mencari ilmu, jadi tidak memandang laki-laki ataupun perempuan. Ya, aku mau sekolah. Apa sekolah? Buat apa kamu sekolah? Kamu kan cewek nih, gak perlu berpendidikan tinggi. Nanti kamu juga akan menjadi ibu rumah tangga. Yang perlu berpendidikan tinggi adalah cowok, karena cowok kelak akan menjadi tulang punggung keluarga di masa depan. Nanti kalau kamu sudah berumah tangga, kamu juga akan menjadi ibu rumah tangga untuk mengurus anak, bersih-bersih rumah, masak, cuci pakaian, cuci piring, dan lain sebagainya. Ngapain kamu sekolah? Masih banyak masyarakat di sekitar kita yang lebih memprioritaskan pendidikan untuk anak laki-lakinya dibandingkan anak perempuan. Karena mereka beranggapan bahwa anak perempuan pada akhirnya hanya akan mengurus rumah tangga dan keluarganya saja. Pemikiran seperti ini akan menyebabkan perempuan menjadi miskin ilmu. Mau kemana guys? Ini kita hari ini. Kita masih bisa sendiri kok, ini gak terlalu berat. Kita kan selamat kerja. Tapi kita masih bisa sendiri. Cuma kelihatan lemah menurutku. Kan biasanya cewek itu manja. Banyak kok dalam mendiri kamu aja mungkin. Terus saya mau ngapain? Kita mau belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, anakku sudah pulang. Ini siapa, Pi? Ini temanku, Bu, dari desa sebelah mau belajar bareng di sini. Apakah boleh? Tentu saja boleh. Belajarnya di atas saja ya. Iya, Bu. Ayo ke atas. Ayo. Oh iya, kan tadi bilang mau belajar. Iya, ngapain sih belajar? Tapi kan kita gak jadi rumah tangga aja, kita bisa melakukan banyak hal seperti anak laki-laki. Tapi kan yang terjadi dengan masyarakat itu berpikiran bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena suatu saat nanti menjadi ibu rumah tangga. Kalau perempuan atau laki-laki punya hak yang sama untuk belajar. Namun bergantung sama apa yang ada di masyarakat. Di agama kita juga diwajibkan untuk mencari ilmu tanpa memandang laki-laki atau perempuan. Kalau dipikir-pikir, ya juga ya. Aku minta maaf atas kata-kata tadi. Iya. Jadi mulai sekarang jangan memandang perempuan lemah ya. Semua perempuan boleh juga sekolah tinggi. Iya, ini juga ya dengar mindset produk lokal seperti itu. Betul, anak laki-laki diberi kebebasan. Anak perempuan diberi ini itu. Dan tidak dapat memilih yang dia mau. Maka dari itu kita harus bisa mengubah pola pikir masyarakat ya. Mulai dari pola pikir kita sendiri. Gimana, teman-teman?
Masih banyak masyarakat kita yang beranggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, emosional, dan tidak perlu punya pendidikan yang tinggi. Padahal melalui pendidikan, seseorang dapat memaksimalkan potensinya dan memiliki kesempatan untuk memperoleh jenjang karir yang lebih baik. Kita tidak boleh membiarkan diri kita diatasi oleh pemikiran masyarakat. Jangan biarkan konstruksi sosial terus dibangun, karena kita bisa hidup berdampingan tanpa adanya perbedaan. Karena masa depan dan kesempatan adalah hak semua orang, tidak dibatasi oleh apapun, baik itu laki-laki maupun perempuan.